puyeng, mudah-mudahan wabah inilah cepat selesai biar sekolahnya cepat normal. Jadi ibu-ibunya nggak pada stres lah ngebagi waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah Guru Indonesia. Demi Allah, sebagai guru Indonesia saya bersumpah. 1. Bahwa saya akan membaktikan diri saya untuk tugas mendidik. Halo sahabat Edu, kembali lagi di channel saya Mus Mustafa. Tapi sebelumnya jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Jadi tolonglah minta bantuannya, sarannya, masukannya, kritiknya agar channel saya terus bisa berkembang. Sahabat Edu, seperti yang kita sudah ketahui kan, wabah pandemi COVID-19 di Indonesia ini sudah 1 tahun lebih ya. Nah, waktu itu pemerintah mengkonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020 bahwa 2 orang warga negara Indonesia itu sudah positif COVID-19. Nah, kronologinya waktu itu mereka, anak dan ibu ini menghadiri pameran dansa. Dan akhirnya mereka berinteraksi waktu itu dengan warga negara Jepang. Nah, warga negara Jepang ini ketika pulang di Malaysia, akhirnya mereka dinyatakan positif COVID-19. Nah, semenjak waktu itulah Indonesia akhirnya menetapkan atau mengkonfirmasi wabah pandemi COVID-19 ini masuk ke Indonesia. Waktu itu dimulai tanggal 2 Maret 2020. Nah, langkah selanjutnya, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Terawan, mengeluarkan Permen ya nomor 9 tahun 2020. Permen ini isinya tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, di mana tujuannya adalah untuk percepatan penanganan COVID-19. Nah, lalu selanjutnya Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo mengeluarkan Kepres atau Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020, di mana Keputusan Presiden ini isinya adalah wabah COVID-19 ini dinyatakan sebagai bencana nasional. Di dunia pendidikan khususnya, wabah pandemi COVID-19 ini banyak sekali mempengaruhi, terutama di dalam sistem kegiatan pembelajaran, di mana sejak dikeluarkannya Surat Edaran nomor 15 tahun 2020 oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim, sekolah dilarang melakukan pembelajaran secara tatap muka. Artinya, sekolah dianjurkan untuk melakukan pembelajaran secara daring atau secara online. Nah, sejak itulah Bapak Ibu Guru akhirnya melakukan pembelajaran menggunakan berbagai web atau aplikasi yang berbasis daring, sehingga bisa menunjang kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Sahabat Edu, karena ini sudah 1 tahun lebih ya anak-anak belajar secara online, saya sudah mewawancari beberapa orang tua gitu ya dari peserta didik. Nah, saya pengen tahu gitu respon mereka seperti apa, karena kan ini udah 1 tahun lebih gitu anak-anak belajar secara online. Jadi Ibu Luneng, terkait dengan pembelajaran, kan ini sudah 1 tahun lebih ya pandemi itu, kira-kira pendapatnya bagaimana ya Ibu Luneng? Kalau anak saya makan PAUD ya, ada guru keliling. Jadi dibentuknya satu kelompok. Jadi kalau kata saya malah mendingan normal aja lah sekolahnya di PAUD. Kalau dalam guru keliling itu sayanya pusing membagi waktunya. Puyeng, mudah-mudahan wabah inilah cepat selesai biar sekolahnya cepat normal. Jadi ibu-ibunya nggak pada stres lah ngebagi waktunya. Nah, Ibu Emma kan punya anak sekolah ya yang di SMP gitu ya. Nah, kira-kira menurut pendapat Ibu Emma, kan pandemi udah 1 tahun lebih nih, terus kan pembelajaran juga kan daring terus gitu istilahnya, pembelajaran jarak jauh. Nah, kira-kira menurut Ibu Emma bagaimana tuh? Apakah ada keluh kesah atau seperti apa gitu misalkan? Ada keluhannya mendingan sekolah diaktifkan lah daripada di rumah. Kalau di rumah kan anak-anak kebanyakan main, dikasih
pelajaran bukannya belajar malah main. Jadi kita repotnya sama beli paketnya Pak. Mending kalau ada buat beli paketnya, kalau nggak ada anak nggak sekolah. Mudahan pandemi sekarang, mudahanlah kayak dipercepat selesai kayak yang dulu lagi, normal biar cepat pintar kepada anak-anaknya. Teti, kan Teti punya ini ya, Adit kan SMK ya. Nah itu gimana nih, kan pembelajarannya udah online nih hampir 1 tahun lebih nih, pandeminya belum berakhir. Itu gimana nih pesan-pesannya atau gimana lah istilahnya? Oh gini ya, kalau saya pribadi kan saya punya anak sekolah SMK nih. Nah menurut saya mah mendingan belajar tatap muka. Tapi kan sekarang berhubung corona ya, jadi kan nggak bisa tuh sekolah tatap muka. Nah jadi kalau untuk belajar online tuh kayaknya gimana, kurang itu ya. Terus kan anaknya jadi kalau kalau belajar males, kebanyakan kan dia mainnya game, tidur malam. Jadi nggak bisa ini sama orang tua kan. Kalau sekolah tatap muka kan jadi dia berhadapan langsung sama guru gitu. Nah, jadi kalau nggak berhadapan kan dia jadi males-malesan. Kan orang tua nggak selalu bisa nggak bisa selalu ngontrol anaknya gitu kan. Kalau nggak kayak guru kan, kalau guru kan emang fokusnya kan sama anak murid. Jadi kalau sama anak sama orang tua kan gimana? Apalagi namanya udah remaja gitu kan, kadang-kadang suka susah. Mudah-mudahan biar cepet ini ya, coronanya nggak ada, jadi kan anak sekolah bisa belajar biasa lagi, aktif lagi. Jadi kan anak-anak tuh jadi nggak kebanyakan main lah, fokus ke pelajaran. Kan kalau nggak sekolah mah gitu, jadi anak tuh banyaknya main game. Jadi untuk pelajaran, apalagi model kayak orang tua, model kayak saya nih, sekolah kan nggak tinggi, jadi kan nggak tahu pelajarannya yang mana dia bisa, mana enggak gitu. Oh iya, siap ya. Makasih ya, Teti ya. Iya.